Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Golek menjelang galon siang. malah cek mie tutup. Galon. Entar sih. Bismillahirrahmanirrahim. Jam piro? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Iya, sayyidina jam 7 Muhammad. lah kayak. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wis ngundang Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya kabar sehat. Sehat tanamannya, sehat orangnya. Oke dulur, hari ini bawang merah saya umur 21 HST. Ini persiapan penyemprotan. Kalau nggak salah penyemprotan yang ke 6 kalau nggak salah. 6 kalau nggak salah 7. Jadi ini mulai persiapan penyemprotan itu dulur, dibantu teman saya atau kakak saya sendiri. Jadi nanti untuk penyepraiannya bisa ke syuting dulur, jadi sudah ada temennya setiap kita nyepray. Oke, jadi setiap penyepraian ya dulur, biasanya tanaman saya itu tak siram dulu di pagi harinya. Jadi sebelum penyemprotan bawang merahnya tak siram dulu, baru setelah disiram kita lakukan penyepraian. Biasanya seperti itu. Tujuannya apa? Karena kita pakai metode gila atau metode gila atau MG. Jadi takutnya nanti terlalu panas terkena obat. Jadi lebih baik kita siram. Dan efek siram itu juga bagus dulur. Jadi nanti obatnya pun juga bisa lebih maksimal daripada tanpa disiram seperti itu. Ini santai-santai sambil nunggu terik matahari ya, biar merata karena lahannya dekat pohon ini dulur. Oke, langsung saja kita racik. Yang pertama biasa Nativo saya biasa memakai 1 sendok munjung ya dulur. Nativo ini gunanya anakannya biar tambah banyak, tunasnya nanti bisa lurus tegak seperti itu. Jadi kalau nativonya dibanyakin enggak apa-apa dulur, mau 1 sendok atau 2 sendok enggak apa-apa. Tapi saya memakai 1 sendok munjung ini di umur 21 hari. Nanti ngefeknya di daun itu tegak dulur, khususnya daun yang baru, tunas-tunas yang baru, dan ngefek juga di anakannya nanti tambah banyak, di daunnya cepat banyak gitu loh dulur. Oke, selanjutnya asmek ini untuk gerandong, layu-layu gerandong itu ya dulur. Ketarannya itu ada titik putih di daunnya ya dulur. Nah, itu gejala gerandong. Untuk aspek tak kasih 15 ml dulur, untuk pencegahan saja. Jadi ciri-cirinya yang daun yang sudah terkena gerandong itu ada coretan putih di daunnya ya dulur. Nah, itu kalau tidak pakai asmek itu nanti bisa layu daunnya seperti itu. Jadi kita cegah ini untuk pakai asmek 15 mili saja. Saya biasa memakai 15 mili sampai 20, tergantung ada ketara atau
ciri-ciri grandong atau enggak itu ya. Kalau enggak ya tak kasih 15 mili aja setiap rutinan ya dulur. Jangan lupa diraduk setiap memasukkan obat ya dulur, agar tercampur merata. Selanjutnya Progo gantinya Rimazole P ini. Jadi Progo tetap tak kasih walaupun masih muda umurnya. Kita kasih 10 nyampe 15 mili dulur. Ini videonya agak jauh, yang jelas saya sesuai ya dulur. Kalau 15 ya 15, 10 ya 10. Jadi 10 sampai 15 mili lah. Ini untuk Progonya ya. Kalau tanamannya subur sekali, dinaikkan juga enggak apa-apa dulur. Walaupun masih umur 21 hari kok tanamannya subur sekali. Progonya atau Rimazole P, kalau di sana masih di tempat teman-teman masih ada Rimazole P, dinaikkan enggak apa-apa dosis Rimazole P-nya 20 mili atau 25 mili enggak apa, kalau memang lahannya tanamannya subur sekali ya. Oke, selanjutnya obat ulat dulur, terserah monggo obat ulat mau pakai apa terserah. Di umur 21 hari ini tak kasih 15 sampai 20 mili dulur untuk obat ulatnya ya. Terserah obat ulat apapun monggo. Saya tidak merekomendasikan untuk obat ulat. Jadi obat ulat apapun bisa lah. Karena obat ulat saya biasanya saya rolling, tak gonta-ganti gitu dulur. Tapi kalau obat jamur sama Asmek dan Marsal itu selalu ikut. Jadi kalau untuk khusus ulat saya gonta-ganti dulur. Jadi monggo bebas dulur mau pakai insek apa terserah. Tapi kalau saya biasanya tak rolling seperti itu dulur. Jadi umumnya insek bawang merah itu ada Purvea, ada Incipio, banyak lah. Ini Daconil. Selanjutnya Daconil ini tak kasih 2 sendok dulu, 2 sendok ya, agak munjung sedikit lah. Ini gunanya untuk daunnya agar hijau lentur ya dulu. Jadi kalau kena angin itu enggak langsung patah, tapi dia gerak saja, lentur seperti itu. Itu ngefek di daun. Kalau untuk fungsinya yang sebenarnya itu untuk trotol ya dulu. Kalau nggak salah itu trotol, jamur trotol itu ya. Tapi kalau untuk pencegahan sih ngefek di daun itu lentur, warnanya juga hijau segar ya dulu, tidak hijau pucat. Terus selanjutnya antrakol. Nah, ini antrakol ini kalau manusia itu ibaratnya ini nasi ya dulur. Antrakol ini wajib makanan bawang merah ini. Saya suka sekali ini untuk antrakol ini ya. Antrakol ini tak kasih 6 sendok dulur. 6 sendok ya, agak munjung. Karena ini tujuannya ya agar pertumbuhannya itu lebih cepat tinggi dan ngefek di daun itu bisa gemuk. Itu untuk antrakol. Selain untuk jamur ya dulur. Ya kalau antrakol ini fungsinya memang ya sebenarnya jamur sih dulur. Jamur antraknosa seperti itu yang pucuk kuning terus ke bawah itu tiba-tiba lah, itu antrakol itu sebenarnya fungsinya itu. Cuma kalau tanamannya sehat, antrakol ini ngefeknya di daun bisa gemuk dan nanti daunnya tinggi ya. Terus selanjutnya ini Tizen, ini sama juga bagi saya wajib, tak kasih 2 sendok. Tizen ini agar daunnya tebal, selain untuk jamur fusarium, layu fusarium, itu juga mempertebal daun, jadi daunnya itu tambah tebal. Kalau antrakol tadi tinggi dan gemuk tapi enggak tebal, jadilah ketambahan Tizen akhirnya gemuk, tinggi dan tebal. Jadi obat rekomendasi saya ini, yang saya rekomendasikan ini sebenarnya sudah mempengaruhi semua terus, dari Nativo, Asmek, terus Daconil,
sampai anthracothizen itu semua mempengaruhi semua dulu, mempengaruhi pembentukan karakter daun bawang merah. Dan yang terakhir ini Marsal ini saya sebenarnya fungsinya untuk pengabut saja. Jadi kalau dikasih Marsal itu nanti nyemprotnya bisa pengabut dulur. Tapi selain untuk pengabut, Marsal ini juga berfungsi untuk membunuh hama kayak kaper, lalat kecil, pokoknya beriburan dulur. Itu ya. Itu selalu saya pakai. Jadi insya Allah pestisida yang saya pakai ini sudah cukup untuk membentengi tanamannya teman-teman semua, dulur-dulur semua ya. Insya Allah, karena ini saya juga belajar dari guru saya, Mas Afif Pradana itu YouTube-nya. Nah, itu. Dan sudah saya terapkan berkali-kali, alhamdulillah tanaman aman dulu. Dan tanaman juga tambah sehat, anakannya juga banyak, dan bahkan juga bisa menghasilkan bawang merah yang super door. Karena panenan kemarin termasuk super door dulu di MT kemarin, MT1 atau 2 kemarin di bulan puasa kemarin, kalau nggak salah bulan Maret. Oke, selanjutnya langsung kita masukkan ke tangki ya dulur. Sebelumnya tangkinya sudah diisi air separuh, setelah itu baru dimasukkan obatnya. Bagian obatnya baru dimasukkan ke tangki ya. Sudah dipenuhin, terus diaduk pakai sticknya itu agar tidak menggumpal nanti. Diaduk lagi di dalam tangki sambil dinyalakan spuyernya itu loh, biar tidak menggumpal di spuyernya itu. Ini saya dibantu kakak saya, nanti kakak saya yang menyemprot ya dulur. Jadi ini bagi tugas, saya yang meracik, kakak saya menyemprot. Karena saya tadi pagi juga sudah nyiram, jadi bawang merah saya siram dulu, terus kakak saya datang. Kalau kakak saya khusus nyempret saja, ini dulur, bantu menyempret saja. Ini sudah tak pupuk 2 kali ya dulur. Pupuk 2 kalinya itu di umur, kalau nggak salah kemarin di umur 17-18 kalau nggak salah, 18 kalau nggak salah. Jadi ini 3 hari setelah pemupukan kedua, 3 hari 4 hari. Seperti yang dulu, semuanya telah berakhir antara diriku dan dirimu, takkan ada rindu. Ini dulur proses penyemprotan ini ya dulur. Di penyemprotan bebas dulur, mau dibuat gas tinggi maupun sedang monggo lah, tergantung panjenengan enaknya gimana. Jadi kalau gas tinggi, spuyer tinggi, volume tinggi itu nanti juga boros tapi dulur. Jadi kalau bisa ya untuk dulur-dulur semua ya separuh volume aja, jadi biar enggak terlalu boros, karena obatnya juga sudah dosis tinggi ya. Nah itu bisa berkabut dulur, kalau menggunakan Marsal itu kabutnya tebal, kelihatan dari kamera ini dulur. Untuk got di umur 21 hari bisa dikurangi dulur untuk airnya ya, enggak usah terlalu penuh karena akarnya sudah sangat panjang. Jadi akar sama daun itu biasanya panjangan akar dulur. Jadi kalau jenengan
dulur-dulur semua pengen ukur akar berapa panjangnya, itu tergantung daunnya. Jadi kalau daunnya tingginya 15 cm, otomatis akarnya lebih dari 15 cm, seperti itu dulur. Jadi kalau ngisi air bisa memperkirakan ya dulur, gitu. Nah ini dulur perkembangan tanaman saya di umur 21 hari ini ya. Alhamdulillah aman dulur, semoga saja diberi keselamatan sampai panen ya dulur. Oke, mungkin itu dulu ya dulur untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ya dulur, bisa komen, share. Jangan lupa subscribe juga ya dulur. Kalau yang belum subscribe, terima kasih. Salam PTG, pejuang tanpa gratisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.